Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah Masjid Aisyah, rumahan atau klaster Cempaka yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat al-ukhuwah, nikmat bisa bersua kembali, dan banyak sekali nikmat yang kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Dan sesungguhnya menyikapi nikmat tersebut tidak ada jalan lain bagi seseorang melainkan dia dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukurnya itu hakikatnya kembali kemaslahatannya kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, hakikatnya dia bersyukur untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang ingkar, kufur, maka sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, sesungguhnya Tuhanku itu maha tidak butuh kepada segala sesuatu dan maha dermawan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mendoakan semoga rekan kita, ustadz kita, guru kita, Ustadz Riki dan juga keluarganya yang hari ini sedianya beliau mengisi di sini, ya, tetapi karena Allah berikan cobaan kepada beliau, yaitu sakit, demikian juga keluarganya, kita doakan supaya Allah menyembuhkan beliau dan juga menyembuhkan keluarga beliau serta menyembuhkan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hari ini sedang Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit atau musibah yang lainnya. Semoga musibah baik itu sakit ataupun musibah yang lainnya menjadi pelipur, menjadi penghapus dosa mereka dan juga meningkatkan derajat mereka, dan mereka diberikan taufik untuk bisa bersabar, bahkan bisa bersyukur atas musibah yang mereka terima. Bapak-bapak yang kami muliakan, jamaah Masjid Aisyah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kami sebagai badal, sebagai pengganti saja dari Ustadz Riki akan membacakan sebuah pembahasan yang menarik yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Seorang nama ulama yang tidak asing lagi dalam dunia tazkiyatun nufus, dalam dunia pensucian jiwa, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang mana di dalam kitab beliau Al-Fawaid beliau mengambil sebuah subbahasan
yang diberikan judul atau subjudul Usulus Sa'adah, pokok-pokok kebahagiaan. Bagi Anda semuanya yang menginginkan kebahagiaan, maka pembahasan ini begitu penting untuk dibaca dan juga diresapi serta kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada saya dan juga para jamaah sekalian untuk bisa memahami apa saja pokok-pokok kebahagiaan tersebut dan diberikan taufik untuk bisa mengamalkan pokok-pokok kebahagiaan tersebut. Bukankah kita semuanya pengen mencapai kebahagiaan? Nah, sebuah pertanyaan retoris tentunya. Setiap orang pasti pengen bahagia kalau ditanya. Akan tetapi berapa banyak orang yang pengen bahagia tapi dia tidak tahu jalannya? Berapa banyak orang yang menginginkan sesuatu dia tidak akan mendapatkannya? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Alangkah banyaknya orang itu yang mengharapkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Kita akan bacakan, kemudian kita akan terjemahkan dan kita akan sedikit elaborasi. Kita akan sedikit bercerita tentangnya insyaallah ta'ala. Qala rahimahullah, berkata penulis yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, innama yajidul masyaqqata fi tarkil ma'lufati wal awaidi man tarakaha li ghairillahi. Sebenarnya hanya orang-orang yang mereka meninggalkan sesuatu yang tidak baik, yang haram, yang dilarang. Mereka meninggalkan hal-hal tersebut karena selain Allah, itulah orang-orang yang akan mendapati kesusahan, masyaqqah, ketika mereka meninggalkan al-ma'lufat. Al-ma'lufat itu sesuatu yang sudah diakrabi, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Wal awaid, adat istiadat yang sudah mendarah daging. Jadi kata beliau, hanya orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi keakraban dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari, sedangkan hal tersebut adalah hal yang tidak baik, dan dia ketika meninggalkannya itu merasakan kesulitan yang luar biasa. Itu adalah berlaku bagi orang-orang yang meninggalkannya karena selain Allah. Amma man tarakaha shadiqan mukhlishan min qalbihi lillah. Adapun orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik, dalam keadaan dia itu jujur serta ikhlas dari hatinya karena Allah, fa innahu la yajidu fi tarkiha masyaqqatan illa fi awwali wahlatin. Maka orang seperti ini dia tidaklah mendapati kesulitan kecuali di awal-awal saja. Kita akan berhenti di sini dan kita akan ambil contoh dari apa yang beliau sebutkan. Jadi bapak-bapak yang kami muliakan, seseorang kalau sudah kecanduan istilahnya sesuatu, mengakrabi sesuatu, sudah terbiasa melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu tidaklah baik, maka ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak baik itu, kita ambil contoh misalnya ya, orang-orang yang sebagian mereka terkena atau kecanduan pornografi. Kita semuanya tahu hal itu adalah hal yang tidak baik. Atau kecanduan misalnya narkoba atau semisalnya.
Maka orang yang meninggalkan hal tersebut karena selain Allah, itu pasti akan merasakan kesulitan luar biasa. Akan merasakan kesulitan yang luar biasa. Lain halnya dengan orang yang meninggalkan hal tersebut karena takut kepada Allah. Oh, nggak boleh, begini nggak boleh. Bukan karena apa-apa, karena Allah nggak ridho yang begini. Ya. Maka orang yang kedua ini, ketika dia meninggalkan kebiasaan yang tidak baik tersebut, pasti dia juga akan mendapat kesulitan. Akan tetapi kesulitan itu hanya ada pada awal-awal saja. Pada awal-awal saja. Hanya pada awal-awal saja. Lain halnya dengan orang yang meninggalkan, misalnya tadi kecanduan pornografi atau misalnya kecanduan narkoba, bukan karena Allah. Semisal dia mengatakan, oh ini nggak baik buat kesehatan, tidak baik buat kesehatan, maka orang seperti ini akan tipis sabarnya, sehingga dia akan merasakan kesulitan yang amat sangat, dan besar sekali kemungkinan dia akan dalam waktu dekat dia akan kembali lagi, bahkan akan semakin parah, apalagi misalnya ketika dia mendapati ada jalan keluar dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan buruknya. Semisal saya ambil contoh sesuatu yang sangat akrab di banyak sebagian besar kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Padahal itu jelas-jelas sesuatu yang tidak baik dan tidak ada yang mengatakan itu baik. Rokok membunuh Anda, itulah pesan para produsen rokok. Yang ditulis di mana, Pak? Nah, di bungkusnya. Sudah ditulis di bungkusnya, dikasih gambar sininya bolong. Ya. Dikasih gambar tengkorak dan yang lain supaya orang itu takut. Itu adalah hal yang sangat diakrabi oleh sebagian kaum muslimin, bahkan kata siapa mantan wapres Bapak Yusuf Kalla, cuman di Indonesia saja nih orang terkaya itu dari hasil jualan apa? Rokok. Di negeri-negeri lain nggak ada tuh orang jualan rokok terus jadi orang terkaya. Ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya ya bagaimana kapasitas atau secara umum tingkat pendidikan kaum muslimin terutama di Indonesia terhadap hal yang berbahaya ini, ya, mereka ini masih belum bisa meninggalkan. Baik, kita akan coba berbicara tentang masalah rokok. Orang meninggalkan rokok, ya, itu macam-macam niatnya. Ada yang niatnya karena nanti sakit jantung, nanti ada ini dan itu. Nah, ketika orang meninggalkan karena alasan kesehatan, karena selain Allah, maka orang ini pasti akan merasakan kesulitan yang luar biasa. Apalagi ketika dia tahu, ada penawarnya kok, ada obatnya, kalau jantung ada obatnya, ntar tinggalin. Nanti bisa pergi ke dokter ini, nanti minta di obati ini dan itu supaya efek sampingnya yang ditimbulkan tidak timbul. Akhirnya dia akan terus merokok, sehingga dia tidak akan meninggalkan itu rokok. Lain halnya dengan orang yang meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Awalnya juga susah. Barangkali di antara bapak-bapak itu ada yang alumni. Barangkali. Ya, tentunya akan merasakan kesusahan yang amat sangat ketika meninggalkan rokok. Akan tetapi ketika meninggalkan rokok karena Allah, kesusahan itu pasti hanya di awal saja. Apa hikmahnya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, liyamtahina asadiqun huwa fi tarkiha am kadzib. Allah menjadikan kesusahan itu ada di awal-awal seseorang meninggalkan hal yang tidak baik tersebut, untuk menguji saja, untuk menguji apakah orang ini jujur ataukah dia ini cuma main-main atau berdusta di dalam
komitmennya untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik tersebut. Fa in sabara ala tilkal masyaqqati qalilan istahalat lazzatan. Sebuah kalimat yang penting. Dan apabila orang yang dia tetap bersabar meninggalkan hal-hal yang tidak baik tadi karena Allah, dia bersabar sedikit saja. Tunggu terus, jangan deketin lagi, ya. Niscaya istahalat ladzatan. Rasa susah, rasa kepayahan ini akan berubah menjadi suatu kenikmatan atau kelezatan. Orang yang tadinya ngerokok, perokok berat, kemudian apa? Dia tahu, oh, Allah Subhanahu wa taala ternyata melarang membunuh diri kita. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kalian, Allah sayang sama kamu. Baca, beli rokok, merokok membunuhmu, berarti nggak boleh nih. Ya kan? Kenapa? Allah melarang membunuh diri. Ini merokok membunuhmu. Semua yang membunuh kita tidak boleh. Kita tinggalkan. Awalnya susah. Tetapi apa? Nanti kalau dia mau bersabar sedikit saja, itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Kenikmatan ketika seseorang bisa meninggalkan hal tersebut. Berkata sebagian ulama salaf, man taraka lillahi syai'an 'awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik daripada sesuatu tersebut. Haqqun. Dan ini adalah suatu kebenaran. Jadi perkataan mereka, wa qauluhum man taraka lillahi syai'an 'awadahu Allahu khairan minhu haqqun. Perkataan mereka para ulama salafus saleh yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang tidak baik karena Allah, harus ada karena Allahnya, niscaya Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Itu adalah benar adanya. Wal 'iwadu anwa'un mukhtalifatun. Dan ganti itu macam-macam bentuknya. Wa ajalu ma yu'aw wa ajli wa ajallu ma yu'awwadu bihi al-unsu billah wa mahabbatuhu wa tuma'ninatul qalbi wa quwwatuhu wa nasyatuhu wa farhuhu wa ridahu an rabbih ta'ala. Dan sebesar-besar ganti yang diberikan oleh Allah sebagai akibat dia meninggalkan perbuatan yang tidak baik karena Allah adalah al-unsu billah, merasa akrab dengan Allah, merasa dekat dengan Allah. Dan kecintaan kepada Allah atau kecintaan Allah kepadanya, serta tumakninahnya hati, ketenangan hati, serta kekuatan hati, serta semangat, serta kebahagiaan, serta ridhonya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan merasakan kesulitan di awal. Itu untuk cobaan saja. Tapi kalau dia bersabar, nanti hatinya itu akan Allah jadikan lapang. Allah akan jadikan dia merasa akrab kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa bahwasanya dia semakin mencintai Allah, merasa hatinya begitu tenang ketimbang sebelumnya. Kita akan ambil contoh. Banyak orang itu menjadi rusak bukan karena apa-apa, karena dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Kenal narkoba, ya, generasi muda kenal narkoba itu banyaknya dari mana? Dari teman. Awalnya nyobain, apa ini? Biar seger atau biar apa namanya? Oh ini ya, boat ya. Nyoba aja dikit, ya kan? Ketika dia nyoba, awalnya temenin. Nah, ketika seseorang berani meninggalkan teman-teman yang tidak baik karena Allah, wah ini orang tidak baik.
teman ini tidak baik, udah saya tinggalkan. Niscaya Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik. Dan gantinya itu macam-macam. Bisa jadi berupa diberikan ganti teman yang lain. Demikian juga bisa diberikan ganti berupa hal yang banyak, dan di antara atau yang terbesar yang diberikan oleh Allah sebagai gantinya adalah yaitu perasaan dekat kepada Allah. Perasaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia punya teman banyak. Kemudian dia tinggalkan dunia narkoba, dunia malam dan seterusnya sampai nggak punya teman pada awalnya. Tetapi dia merasa bahwasanya apa? Dirinya justru semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebuah kenikmatan tersendiri. Sebuah kenikmatan tersendiri. Ketenangan hati, demikian juga semangat serta kebahagiaan, itu sesuatu yang nyata memang. Sesuatu yang nyata. Mereka yang diistilahkan dengan orang-orang yang kalau istilah zaman sekarang itu namanya orang-orang hijrah misalnya. Mereka yang tadinya bergelimang dengan hal-hal yang tidak baik ya, mulai dari meninggalkan sholat, kemudian narkoba dan seterusnya, kemudian mereka meninggalkan itu semuanya, mereka pasti di awal-awal akan mendapati kesulitan seperti itu. Itu sudah sunatullah, sudah memang harus seperti itu. Tetapi ketika mereka mau bersabar, nanti lambat laun pasti akan mereka dapati apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Pasti akan mereka dapati hal tersebut ya. Seseorang meninggalkan riba berat awalnya. Bagaimana tidak ketika dia harus meninggalkan perbuatan yang jelas-jelas dilarang dalam Islam, sementara itu menjadi mata pencahariannya misalnya, pasti berat. Tetapi memang dia harus tinggalkan ya. Memang harus dia tinggalkan. Ketika dia meninggalkan itu, pasti di awal akan banyak pertentangan, baik internal maupun eksternal. Pertentangan batin juga ya, mungkin dari keluarga dan yang lainnya. Tetapi ketika dia mau bersabar saja, nanti lambat laun dia akan mendapati hatinya itu jauh lebih tenang dan lapang. Lebih tenang dan lapang. Lebih kuat serta lebih semangat untuk menjalani hari-harinya serta merasa semakin akrab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan bisa lebih dekat ketika sholat, ketika berdoa, ya Allah, saya seperti ini keadaannya. Sesuatu yang dia tidak pernah bisa dapatkan ketika dia dahulu misalnya masih bergelimang di situ. Ketika dia meninggalkan itu semuanya, maka Allah ganti dengan apa? Dia bisa menangis, ya Allah, saya lagi susah, saya minta tolong agar engkau mudahkan urusan saya. Wah, itu nikmat. Tidak bisa diungkapkan tetapi bisa dirasakan. Tidak bisa diungkapkan tetapi bisa dirasakan. Kemudian penulis atau Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, aghban nasi man dhalla fi akhiri safarihi wa qad qarabal manzila. Orang yang paling bodoh adalah orang yang tersesat di akhir perjalanannya padahal dia hampir sampai pada tujuan. Orang yang paling bodoh adalah orang yang dia tersesat justru di saat-saat yang paling krusial. Di mana? Ketika dia hendak sampai pada tujuannya. Dengan kata lain, seseorang itu harus sabar aja. Kita ini hidup tidak lama dan kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Jadi kita sabar terus sampai mati. Kita mati nggak lama kok Pak, sebentar lagi insya Allah, bener. Nggak akan sampai 100 tahun lagi baru mati, insya Allah nggak. Umumnya kita ini umurnya berapa ini? Ya mungkin ya, mohon maaf misalnya ada yang di atas 50, ada yang di bawah 50. Kita ambil saja yang paling muda di antara kita. Misalnya yang adik-adik tadi umurnya berapa tuh? 10 tahun. Tambah 100 tahun lagi. Kira-kira masih ada nggak di masjid ini? Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Umumnya umur umat Nabi Muhammad itu berapa? 60 tahun.
dikit yang kemudian melewati hal tersebut. Nah, jangan sampai seseorang di ujung umurnya itu justru malah kemudian menyimpang atau tersesat. Padahal dia sudah hampir sampai, tetapi malah justru orang yang kemudian tersesat di ujung umurnya, wala'iyadzubillah. Al-uqulul muayyadatu bitaufiqi tara anna ma jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam huwal haqqul muwafiqu lil aqli wal hikmah. Akal yang disokong dan ditopang oleh taufik dari Allah akan memandang bahwa apa-apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang benar. Itulah yang sesuai dengan akal dan sesuai dengan hikmah. Jadi kata beliau, akal yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah akal yang dia memandang bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah hal yang sesuai dengan akal dan sesuai dengan hikmah. Wal uqulul madrubatu bil khudlan taral mu'aradata bainal aqli wan naqli wa bainal hikmati wasyar'. Adapun akal yang terhinakan adalah akal yang mereka melihat dan memandang adanya kontradiksi antara ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah. Jadi akal yang waras, akal yang lurus, akal yang terbimbing, kata beliau, adalah ciri-cirinya seperti ini. Akal yang melihat bahwasanya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Islam yang kita yakini semuanya, yang kita jalankan, itulah ajaran yang pas dan penuh dengan hikmah. Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita ambil contoh ajaran Islam yang mendasar saja. Kita sebagai kaum muslimin, kita dikenal dengan agama monoteisme. Monoteisme itu apa, Pak? Menyembah satu Tuhan. Itulah ajaran yang sesuai dengan akal sehat dan juga hikmah. Kenapa? Ya karena hanya satu Tuhan itulah yang menciptakan semuanya. Satu Tuhan itulah yang maha berkuasa semuanya. Dia yang menghidupkan dan mematikan semuanya. Dia yang mampu untuk menciptakan bumi dan langit dan semuanya. Itulah yang pantas untuk disembah. Itu saja. Ini namanya apa? Namanya adalah kesesuaian antara ini adalah bagaimana akal yang sehat itu melihat sesuai antara ajaran Islam dengan kenyataan, dengan hikmah. Adapun akal yang sakit atau akal yang terhinakan, dia justru malah melihat bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam itu adalah ajaran yang ada kontradiksi dengan hikmah. Misalnya mengatakan, wah Islam ini tidak sesuai, ya, Islam ini mau menangnya sendiri, ajaran Islam ini egois. Yang seperti ini adalah akal yang kata beliau madrubah bil khudlan, akal yang terhinakan. Kalau yang lagi rame ini ngomong apa, Pak? Islam apa? Islam itu arogan katanya. Ada yang ngomong begitu. Islam itu apa? Arogan, mau menangnya sendiri. Arogan itu kan sombong. Itu nggak boleh, ini nggak boleh. Saya tergelitik untuk kita sedikit melihat hal-hal yang dicontohkan oleh si pengucap. Sedekah laut nggak boleh atau dilarang.
Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak sekalian dan jawab dengan jujur, ya. Jawab dengan jujur. Laut itu Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang menciptakan, atau selain Allah yang menciptakan atau yang menguasai? Allah saja yang menguasai. Sehingga ketika seseorang mendapatkan rizki dari Allah berupa ikan di laut itu nggak pernah ada yang nanam, Pak. Saya belum pernah dengar ada misalnya program pemerintah, ya. Nanti mau dikoreksi, di sini ada Ustadz Agus. Ya. Ada program pemerintah misalnya apa? Tebar benih ikan ikan laut. Yang ada itu apa? Di waduk itu ya saya pernah dengar. Tapi kalau tebar benih ikan apa? Ikan bandeng atau ikan nggak pernah. Yang ada adalah orang itu cuma ngambil saja, ngambil. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana dia mendapatkan itu semuanya? Ya. Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang ngasih. Tuhan yang ngasih. Sehingga ketika seseorang itu bersyukur, maka bersyukurlah kepada yang telah memberikan ikan, yang telah menjadikan laut. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengenalkan dirinya dan menyebutkan hal tersebut di Al-Quran. Silakan lihat di surat An-Nahl, nomornya biar mungkin. Jadi Allah mengingatkan kepada kita nikmat laut. Nikmat apa? Nikmat laut. Surat An-Nahl ayat Surat An-Nahl itu nama lainnya surat nikmat. Surat nikmat. Surat An-Nahl ayat 14. Nanti silakan nanti diperiksa kembali. Allah berfirman, wa huwallazi sakharal bahra, dialah Allah yang telah menundukkan lautan, litakulu minha lahman tariyan, agar kalian bisa makan dari laut tersebut daging yang lezat. Wa tastakhriju minhu hilyatan, kalian juga bisa mengambil perhiasan dari laut tersebut. Talbasunaha, demikian yang kalian pakai. Wataral fulka mawakhira fihi, dan kalian lihat laut kapal itu bisa berlayar di atas laut. Walitabtaghu min fadlihi, agar kalian bisa mencari sebagian dari karunia-Nya. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau sedekah laut itu, ya, sedekah laut itu adalah perbuatan yang kalau dalam terminologi Islam dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Ketika seseorang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih misalnya untuk Nyi Roro Kidul, ya, tidak boleh mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah, nggak boleh. Bukankah Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuk Tuhanmu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakanlah sungguhnya salatku, nusukku, nusuk itu menyembelih, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal yang terhinakan, akal yang hina adalah akal memandang bahwasanya ajaran Islam itu sesuatu hal yang tidak hikmah, tidak pas, atau bahkan dengan istilah yang ya seorang muslim itu tidak wajar atau tidak akan mengucapkan hal demikian. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, aqrabul wasaili ilallahi mulazamatus sunnati wal wuqufu ma'aha fi dhahiri wal batini. Wasilah yang paling dekat yang menghantarkan seseorang kepada Allah adalah senantiasa menetapi ajaran Rasul, mengikuti ajaran Rasul, mengikuti perintah dan juga menjauhi larangan beliau secara lahir dan batin. Secara lahir dan batin, ajaran Islam. Wa dawamul iftiqari ilallah, dan senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia ini ya bukan di tangan dirinya sendiri, Allah yang menggerakkan, Allah yang
membolak-balikkan hati manusia. Jadi senantiasa dia apa? Secara lahir dan batin dia berusaha mengikuti ajaran Islam, ajaran Rasul. Kemudian dia senantiasa dawamul iftiqar, senantiasa merasa fakir, butuh kepada Allah. Jangan kemudian sombong, saya sudah tahunan saya pengajian, saya hebat. Nggak mungkin saya kemudian apa? Menjadi orang yang tersesat. Hendaknya seorang jangan jumawa. Hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kesombongannya tersebut menjadikan dia tergelincir di akhir apa? Di akhir perjalanan. Di akhir perjalanan hidupnya. Ya. Wa iradatu wajhihi wahdahu bil aqwali wal af'al, dan mengikhlaskan segala bentuk perkataan maupun perbuatan hanya untuk Allah, menunjukkan kalau dia ngomong itu bukan untuk pencitraan. Misalnya dia ngomong benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya disebut sebagai seorang yang hebat, seorang yang ini, tidak. Dia benar-benar menyampaikan itu memang niatnya adalah karena Allah. Ketika dia berbuat, ya, membantu sesama muslim itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena supaya disebut sebagai orang yang dermawan, sosial dan yang lainnya. Wa ma wasala ahadun ilallahi illa min hadhihi thalathati wa man qata'a anhu ahadun illa bin qita'ihi anha au an ahadiha. Dan tidaklah seseorang itu bisa sampai dengan selamat kepada Allah melainkan dengan ketiga hal ini. Nah, ini tiga hal ini. Kita kan pengen sampai kepada Allah, kita pengen mendapatkan kebahagiaan. Apa saja? Yang pertama tadi adalah menetapi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mulazamatus sunnati, menetapi sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lahir maupun batin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, senantiasa merasa butuh kepada Allah, ya, meminta agar diberikan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa orang-orang soleh itu apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau berikan kami petunjuk. Alhamdulillah kita ini kaum muslimin. Kita berlindung, Pak. Kita benar-benar berlindung jangan sampai Islam ini terlepas dari diri kita. Apalagi di akhir hidup kita, waliyadzubillah. Kan ngeri. Bukankah Nabi Ibrahim itu berwasiat? Nabi Ibrahim, levelnya Nabi Ibrahim wasiat kepada putra-putranya. Wa wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, dikumpulkan, kata para ulama tafsir, Nabi Ibrahim ketika hendak wafat alaihi salam, ya, beliau mengumpulkan anak-anaknya termasuk cucunya Nabi Yakub alaihi salam. Dikumpulkan, diwasiati, anakku, sesungguhnya Allah sudah meridhoi, memilih untuk kita agama ini, Islam. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Pesan yang bisa diambil bahwa bisa saja seseorang itu mati dalam keadaan bukan Islam. Sepanjang hidupnya Islam, di akhir menjelang akhir hidupnya, ya, semakin jauh murtad, waliyadzubillah, akhirnya apa? Datang maut menjemput. Itulah orang yang tersesat padahal dia sudah hampir sampai di tempat tujuan. Yang kedua, senantiasa merasa butuh kepada Allah. Yang ketiga adalah mengikhlaskan perkataan maupun perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berkata, maka dia berkata dengan niat, ini karena Allah saya ngomong seperti ini. Kalau dia berbuat, saya berbuat seperti ini karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena pencitraan, tidak. Dan tidaklah ada seseorang yang gagal untuk sampai kepada Allah melainkan karena terputusnya tiga hal tadi. Tidak ada tiga hal tadi atau an ahadiha, atau salah satunya.
Jadi bisa jadi dari dia tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin, bisa jadi dia tidak merasa butuh agar Allah menguatkan hatinya, dan bisa jadi dia tidak ikhlas. Antara yang tiga ini atau tiga-tiganya, maka orang yang ada salah satu, orang yang tidak ada salah satunya dari tiga ini, dia pasti akan terputus, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang seperempat, dan seperti biasa kita akan buka sesi diskusi dan koreksi, tanya jawab. Silahkan bagi bapak-bapak yang ada pertanyaan atau yang ada koreksi dan juga tanbih, kami berikan waktu. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi tentang sedekah laut, yang dimaksud dengan sedekah laut yang dikenal di negeri kita ini adalah sebuah adat istiadat yang sudah lama dan berumur, mungkin wallahu alam sudah lama, yang biasa dilakukan biasa dilakukan oleh sebagian mereka yang tinggal di daerah pesisir, yang mana mereka mempersembahkan kepada penghuni atau penguasa laut menurut anggapan mereka. Kalau di Jawa itu namanya misalnya Nyi Roro Kidul. Mempersembahkan apa? Misalnya ya kurban, bisa berupa kepala hewan tertentu, biasanya kepala apa ya? Kepala kerbau ya, kepala kerbau atau yang lainnya. Dan ini perbuatan syirik akbar yang tadi sudah saya sebutkan. Syirik akbar hukumnya haram, ya, tidak boleh. Akidah Islam melarang keras tentang perbuatan syirik, menyembelih untuk selain Allah, perbuatan syirik, dan itulah yang terjadi di sedekah laut itu seperti itu. Mereka menyembelih untuk selain Allah, untuk Nyi Roro Kidul atau Nyi siapa, tergantung daerahnya, mungkin namanya beda-beda. Kemudian mereka larung itu dihanyutkan. Ya, mereka ini silakan, ini sebagai bentuk persembahan kami, ini sedekah kami. Ya, sedekah kami untuk penguasa laut, sebagai bentuk rasa syukur kami kepada penguasa laut menurut mereka, karena sudah memberikan ikan kepada kami. Padahal yang memberikan siapa tadi? Allah. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl. Tadi ayat berapa tadi? 7 atau berapa? Berapa? 14. Nanti silakan dilihat. Sehingga jelas-jelas itu memang sudah qat'i, sudah sangat jelas di dalam Al-Qur'an. Mau apa lagi? Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ini sudah dibacakan Al-Qur'an. Dengan omongan apalagi mereka itu kalau setelah dibacakan Al-Qur'an masih nggak percaya, mereka mau percaya sama omongan apa lagi? Ya gitu Pak. Jadi intinya apa? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya, monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita mau bangun rumah, mau bangun kepala kami, gitu kan. Tapi kalau tadi saya pikir sebagai tanda terima kasih, masalah alamatnya. Terima kasih itu ya, namanya terima kasih pada siapa saja sih. Allah apalagi yang gitu kan. Pada yang lebih dari rezeki mungkin ada orang pesisir itu. Tapi kalau untuk membangun tadi rumah itu, dia tanam itu kepala kami gitu kan. Selamat gitu. Tolak balak begitu. Tolak balak gitu. Ya, pertanyaannya apa Pak? Mereka ya menurut saya wajar nggak? Oh ya, baik. Jadi saya coba ulang pertanyaannya, mohon nanti dikoreksi Pak kalau saya salah paham. Bagaimana kalau misalnya orang bangun rumah terus kemudian nanam
kepala kambing begitu Pak. Kepala kambing dengan maksud untuk tolak bala ya, begitu ya. 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 Jadi sama jawabannya, bahwasanya Islam ini rukun Islam yang paling mendasar, yang paling utama adalah apa? Syahadat. Ya kan gitu kan. Yang pertama syahadat. Syahadat itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat itu maknanya apa? Maknanya adalah saya bersaksi bahwasanya hanya Allah saja yang berhak mendapatkan ibadah dari saya. Jadi saya bersaksi bahwasanya selain Allah itu tidak berhak untuk saya ibadahi. Saya hanya beribadah kepada Allah. Titik. Itu sudah titik. Nah, bentuk ibadah itu macam-macam. Ibadah itu bisa sholat, bisa menyembelih, bisa yang lainnya. Dalam ayat yang tadi kita singgung, Allah menggabungkan dua jenis ibadah. Surat Al-Kautsar itu dua jenis ibadah yang besar. Pertama, fasholli li rabbika wanhar. Pertama adalah sholat. Sholat adalah seagung-agung ibadah badan, kata para ulama. Ibadah badan yang paling agung itu sholat. Yang kedua adalah menyembelih. Menyembelih adalah seagung-agung ibadah harta. Menyembelih untuk Allah. Nah, sebagaimana kita tidak boleh sholat untuk selain Allah, kita nggak boleh sholat untuk selain Allah. Mempersembahkan sholat kita, doa kita kepada selain Allah nggak boleh. Sujud kita kepada selain Allah nggak boleh. Ruku kepada selain Allah nggak boleh. Meminta kepada selain Allah nggak boleh. Sholat kan isinya begitu. Ada ruku, ada sujud, ada minta. Maka demikian juga menyembelih tidak boleh juga untuk selain Allah. Itu kan kerbau. Kalau kambing bagaimana Ustaz? Lalat saja kalau bisa disembelih Pak, tidak boleh. Lalat saja tidak boleh seseorang itu mempersembahkan untuk selain Allah. Kalau memang lalat bisa disembelih. Tuh, memangnya ada orang nyembelih lalat. Ada sebuah hadis yang sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih, sebagian mengatakan hadisnya itu apa? Tidak sahih. Tetapi maknanya betul. Bahwasanya apa? Nabi mengatakan ada orang itu masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Gimana ceritanya Rasulullah? Kemudian Nabi menceritakan. Hadis ini ada di dalam kitab Tauhid. Nabi menceritakan, zaman dahulu ada orang yang mereka memiliki berhala, atau sekelompok orang memiliki berhala, dan mereka tidak memberikan jalan kepada orang lain untuk lewat daerahnya kecuali apabila sudah mempersembahkan sesuatu untuk berhala mereka. Ya, dikasih portal gitu, kira-kira portal. Kemudian ada orang pertama, dia ditanya, ayo kamu mau lewat? Ya, ayo korban dulu untuk sesembahan kami. Saya nggak punya apa-apa, korban aja deh, meskipun dengan seekor lalat. Ya sudah, dia berkorban ya, dengan seekor lalat. Lalat Pak, ada harganya nggak? Nggak ada harganya. Ya, banyak di pasar. Maka dia pun berkorban seekor lalat untuk si berhala tadi. Dan orang ini kata Rasulullah SAW masuk neraka. Orang yang kedua, dia mau lewat. Ketika hendak disuruh lewat, ketika hendak disuruh berkorban, dia nggak punya apa-apa, sudah berkorban aja. Meskipun dengan seekor lalat. Jawabannya, saya tidak akan berkorban untuk selain Allah dengan apapun. Akhirnya orang ini dibunuh oleh apa? Oleh sekelompok orang ini. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Orang ini masuk surga. Makanya ada orang masuk ke dalam surga gara-gara seekor lalat, dan ada orang masuk neraka ke dalam gara-gara seekor lalat. Sehingga kalau seseorang itu misalnya dia membangun rumah, ingin bersyukur kepada Allah, niatnya baik. Sama seperti mereka, sebagian kaum muslimin yang mereka banyak yang belum tahu itu, karena memang kebiasaan yang sudah lama. Makanya kewajiban kita untuk menjelaskan apa adanya kepada kaum muslimin yang belum tahu dengan cara yang baik, menjelaskan dengan cara yang baik. Ya Pak, Bu, Allah yang ngasih semuanya, kita bersyukur sama Allah saja yuk.
Gimana cara bersyukurnya? Ketika misalnya seorang membangun rumah, pengen bersyukur nih, maka boleh saja dia kemudian menyembelih kambing untuk mengundang misalnya rekan atau tetangga, syukuran ya, sebagai bentuk apa? Ya, rasa bersyukur kita kepada Allah. Dan dia ketika menyembelih itu kan bacanya apa? Bismillah. Jadi dia memang menyembelih dalam rangka atau menyembelih karena Allah, tetapi dalam rangka untuk dimakan bareng-bareng. Boleh yang seperti itu. Yang tidak boleh justru apa? Ketika seseorang itu mempersembahkan kepada ya, sesuatu atau jin yang dia anggap menjaga rumah ini supaya tidak mengganggu, atau menjaga jembatan ini supaya tidak mengganggu, supaya nggak banyak kecelakaan. Udah, ini tumbalnya ini aja deh jin, ini tumbalnya ya. Lu jangan apa? Jangan minta tumbal yang lain-lain. Nah, ini ada sebuah kesyirikan yang akbar. Meskipun itu bapak-bapak yang kami muliakan, meskipun itu sebuah realita di sebagian tempat di negeri kita, tetapi ya memang kita harus sampaikan apa adanya dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan mereka hidayah. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, silakan. Pak bantah. Yang mana? Ya. Ya. Ya, betul. Ya. Gimana, Pak? Maaf. Ke kuburan. Tabur bunga. Ya. Ya. Saya masih mencerna pertanyaan Pak Banta. Pertanyaannya sebelah mana? Nah. Ya. Niat dan benda. Bisa menjadikan salah tafsir. Nah, terus harus dipilah. Apakah ya? Jadi kalau disampaikan seperti awal tadi, saya ketemu jawaban itu terakhir tulisan. Dan itu sedekah itu ataupun yang lain-lain. Ya. Wah, itu nggak boleh. Ya. Ya. Baik. Saya akan menjawab dengan mencoba menjawab, Pak. Semoga menjawab pertanyaan. Karena kalau Pak Banta sudah bertanya biasanya nanti panjang gitu kan. Ya, mohon maaf. Syahadat kita ada dua, syahadat tauhid sama syahadat apa? Rasul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang sering kita dengar ketika azan. Apa maknanya itu? Itu hal yang sangat mendasar
dan esensial bagi seorang muslim. Seorang masuk Islam itu kan begitu. Orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, artinya adalah seseorang dia hanya beribadah kepada Allah. Dia hanya niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Baik itu ibadahnya yang sifatnya hati, lisan, perkataan, perbuatan, semuanya untuk Allah. Saya hanya akan beribadah kepada Allah. Tetapi ingat, ada satu lagi syahadat. Syahadat apa tadi? Syahadat Rasul tadi. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud syahadat Rasul ini? Yaitu seseorang dalam dia beribadah kepada Allah, dalam dia menunjukkan niat, menunjukkan perkataan, menunjukkan amal ibadah perbuatan kepada Allah, itu dengan mengikuti aturan mainnya Allah. Aturan main Allah dari mana? Kan Allah enggak turun langsung kepada kita. Allah tidak turun langsung, tetapi Allah mengutus siapa? Rasul kepada kita. Yang harus kita yakini itu Rasul beneran. Rasul itu menjelaskan aturan main. Ini loh, kalau pengen beribadah nih, sholat ini misalnya. Ini loh kalau pengen menyembelih. Ini loh kalau pengen bersyukur. Orang yang sedekah laut itu Pak, niatnya 100% baik. Niat asalnya baik. Orang yang misalnya, ya banyak. Orang yang tadi Bapak sebutkan misalnya ke kuburan, ngasih kembang, itu niatnya baik semua. Tetapi apa? Sekarang niat baik apakah cukup? Nah, tentunya apa? Kalau ditimbang dengan dua kalimat syahadat ternyata kurang. Karena apa? Ada syahadat yang berkaitan dengan niat, la ilaha illallah, lillahi ta'ala, ikhlas. Ada syahadat yang berkaitan dengan aturan main kita dalam beribadah. Dari mana kita tahu aturan main? Nah, Allah mengutus Rasulnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diajarkan oleh Rasul, lakukanlah. Apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Sehingga kalau misalnya bersyukur dengan cara bersedekah laut, atau misalnya dengan cara mempersembahkan atau melarung kepala kerbau, itu aturan mainnya tidak ditepati. Tidak benar itu syukurnya begitu. Ketika orang bersyukur dengan misalnya dia menyembelih untuk Allah, kemudian dia bagi-bagikan ke tetangga atau panggil, ya kita makan-makan ini, alhamdulillah rumah udah jadi, maka ini tidak terlarang. Sekarang kalau misalnya ke kuburan misalnya, orang pengen memberikan atau berdoa untuk supaya penghuni kubur mendapatkan keringanan dan seterusnya, berdoa atau mendoakan para penghuni kubur. Aturan mainnya sudah ada. Berziarah itu, ziarah kubur ada aturan mainnya. Ya, misalnya mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar. Doanya begitu. Minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Selamat, semoga keselamatan tercurah atas kalian wahai penduduk kampung ini, kampung alam kubur, dari kalangan muslim dan mukminin, dan kita atau kami insyaallah akan menyusul. Adapun misalnya yang dilakukan oleh sebagian orang, tabur bunga, kemudian dikasih air, ya, maka perlu ditanya, Pak, Bu, maaf, apa maksud Bapak dan Ibu menaburkan bunga? Ya. Jawaban paling mungkin dari mereka adalah, ini sudah kebiasaan. Sudah apa? Sudah biasanya begini, tanpa mengetahui esensinya. Buat apa sih? Tanpa mengetahui esensinya. Sementara ketika seseorang pengen untuk bermanfaat bagi si penghuni kubur yang sudah meninggal, sebenarnya bisa dengan cara lain. Misalnya seseorang apa? Berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mereka akan dapat bagian dari doa ini. Ya. Atau misalnya seorang anak, ya, dia pengen bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal, maka dia bisa bersedekah, berkorban, ya, atas nama siapa? Orang tuanya. Ini sedekah
ini saya mewakaf apa, saya misalnya apa nih, bangun apa kayak misalnya masjid apa, bangun sekolah, ini diniatkan untuk siapa? Bapak saya yang sudah meninggal. Tentunya kalau bapaknya muslim, kalau apa namanya lain agama nggak bisa. Yang jelas seorang yang sudah meninggal masih bisa mendapatkan manfaat dari orang-orang yang masih hidup. Semoga menjawab Pak Bantaya. Jadi aturan main tadi Pak. Ya. Saya mohon maaf, ini saya harus berikan kesempatan kepada bapak-bapak sekalian untuk kemudian apa? Kita sudahi dulu Bang, apa nanti kita sambung. Ya. Oh ya sudah. Ya. Ini kesalahan ucap dan hal-hal yang kurang berkenan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.